Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Nah, minggu ini kita masih belajar mengenai materi jaringan hewan, yaitu masuk ke materi sel punca atau nama lainnya adalah stem cell. Nah, apa itu sel punca? Sel punca merupakan sel yang belum berdiferensiasi. Artinya, sel punca ini merupakan sel yang belum memiliki fungsi yang spesifik atau fungsinya belum terspesialisasi. Kemudian, sel punca ini mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Jadi, sel punca ini dapat beregenerasi atau memperbaharui dirinya menjadi jenis-jenis sel yang berbeda. Nah, sel punca ini mempunyai fungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak demi kelangsungan hidup organisme atau makhluk hidup. Nah, karena diyakini memiliki fungsi untuk mengganti sel-sel yang sudah rusak, maka sel punca ini dapat mengisi dan memperbarui sel jaringan yang rusak akibat berbagai penyakit degeneratif seperti autoimun dan keganasan. Nah, contohnya yaitu sel punca dapat memperbaiki sel otot dan jaringan jantung yang mati pada pasien yang terkena serangan jantung. Kemudian sel punca dapat menumbuhkan sel pada jaringan otak atau syaraf dan pembuluh darah baru pada pasien stroke. Nah, kemudian sel punca juga dapat digunakan untuk memperbarui organ ginjal yang rusak dan dapat digunakan untuk terapi anti penuaan dan mengganti kulit pada pasien yang terkena luka bakar. Nah, sel punca ini memiliki dua karakteristik atau dua sifat penting yang berbeda dengan sel yang lainnya. Yang pertama, sel punca merupakan sel yang belum memiliki spesialisasi fungsi, artinya dia belum mengalami diferensiasi, tetapi walaupun demikian, dia dapat memperbarui diri dan meregenerasi diri atau membentuk dirinya secara self-regenerate dengan melakukan pembelahan sel. Bahkan setelah sel itu tidak aktif dengan lama, stem cell atau sel punca ini dapat melakukan pembelahan sel. Nah, pada saat pembentukan atau meregenerasi dirinya secara pembelahan sel sudah secara spesifik, maka sel punca itu mampu berdiferensiasi atau dapat diinduksi untuk menjadi sel dengan fungsi tertentu seperti sel jaringan maupun sel organ yang mempunyai tugasnya sendiri. Contohnya, sel punca dapat berkembang menjadi sel saraf, sel otot, sel jantung, otot rangka, dan otot pankreas. Nah, kita lanjut. Sel punca ini dibagi beberapa menjadi berdasarkan kemampuan berdiferensiasinya. Yang pertama itu sel punca bertotipotensi, berasal dari kata toti atau totus atau total. Jadi sel punca ini memiliki potensi untuk berdiferensiasi atau mengalami spesialisasi fungsi ke semua jenis sel, yaitu sel ekstraembrionik, somatik, dan seksual. Kemudian jenis sel ini dapat bertumbuh menjadi organisme baru bila diberikan dukungan maternal yang memadai. Contohnya itu pada zigot, yaitu hasil dari pembuahan sel telur dan sel sperma. Kemudian sel punca juga berpluripotensi atau bahasa latinnya yaitu pluri yang artinya jamak atau banyak. Jadi sel-sel yang berpluripotensi ini adalah sel-sel yang berdiferensiasi menjadi semua jenis sel dalam tubuh, namun tidak dapat membentuk suatu organisme baru. Nah, kemudian yang ketiga itu ada multipotensi. Itu sel-sel yang berdiferensi menjadi beberapa jenis sel dewasa, contohnya hematopoietik. Nah, yang terakhir itu ada sel unipotensi, yang artinya tunggal. Jadi, sel punca yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel tertentu saja, tetapi memiliki kemampuan memperbarui diri yang tidak dimiliki oleh sel punca, sel yang bukan sel punca. Nah, berdasarkan asal dalam berbagai jaringan tubuh, sel punca dibagi menjadi dua, yaitu ada sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Nah, sel punca embrionik ini adalah sel punca yang berasal atau bersumber dari embrio makhluk hidup. Kemudian, sel embrionik ini mampu berdiferensiasi membentuk semua jenis sel, artinya dia bersifat pluripotent. Kemudian, sehingga secara logis, hampir semua penyakit degeneratif dapat diperbaiki oleh sel punca embrionik. Nah, sel punca ini biasanya diambil pada masa atau pada fase blastosit, yaitu 5-7 hari setelah pembuahan. Silahkan Anda lihat.
Nah, silakan Ananda lihat di halaman 55 pada gambar 2.30 itu merupakan proses in vitro atau kultur pada sel punca embrio. Nah, sel punca ini dapat diambil pada masa blastosit pada 5-7 hari pembuahan, kemudian yang diambil itu adalah massa sel bagian dalamnya saja. Kemudian karena bagian massa dalam ini mengandung sel-sel punca embrionik. Nah, sel-sel ini akan diisolasi dari massa sel bagian dalam dan dikultur secara in vitro. Kemudian, sel punca embrional dapat diarahkan menjadi semua jenis sel yang dijumpai pada organisme dewasa. Nah, setelah di in vitro, maka sel punca tersebut dapat berkembang menjadi sel-sel yang baru, yaitu dapat berupa sel-sel otot, sel-sel darah, neuron, sel usus, sel-sel hati, dan liga Langerhans. Coba Anda lihat dan perhatikan pada gambar tersebut ya. Nah, yang terakhir yaitu sel punca dewasa. Nah, sel punca ini adalah sel yang bersumber dari organ atau jaringan seperti sumsum tulang, darah tepi, darah tali pusat, jaringan tali pusat, plasenta, jaringan lemak, otot, dan kulit. Jadi, dia ini berasal dari organ-organ yang sudah berdiferensiasi atau sudah terspesialisasi fungsinya atau fungsi dari organ-organ tersebut. Berbeda dengan sel punca embrionik, dia bersumber dari embrio makhluk hidup. Nah, sel punca dewasa ini mempunyai karakteristik. Yang pertama itu adalah dapat berproliferase untuk periode yang panjang untuk memperbarui diri atau meregenerasi diri. Kemudian yang kedua, dapat berdiferensiasi untuk menghasilkan sel-sel khusus yang mempunyai karakteristik morfologi dan fungsi yang spesial. Nah, yang terakhir itu sel punca memiliki kemampuan diferensiasi lebih rendah biasanya dibandingkan dengan sel punca embrionik. Nah, sel punca dewasa ini hanya mampu mengubah dirinya beberapa jenis saja, seperti multipotent, dan penggunaannya juga terbatas. Nah, biasanya itu dicontohkan pada gambar 2.31, diambil dari organ seperti sumsum tulang, kemudian dapat berkembang menjadi sel epitel, neuron, jantung, sel lemak, dan sel-sel lainnya. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan mengenai sel punca. Untuk lebih jelasnya boleh Anda searching atau mencari literatur lainnya atau dibaca buku paketnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.